selamat hari Minggu. Senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi di hari ini. Walaupun kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kakak harap kita tetap semangat ya. Yuk, kita mengawali kebaktian kita pagi hari ini. Kita mau bersama pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh mengikuti kebaktian kami, kebaktian anak walaupun secara online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kami yang ada di rumah, biarlah kami boleh mengikuti kebaktian ini dengan baik. Bapak pimpin juga kakak-kakak yang melayani kami, biarlah kami dapat terberkati melalui pelayanannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, dari kecil kita selalu diajari agar kita selalu dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang-orang yang lebih tua, terlebih kepada Tuhan. Nah, sekarang Kak Dian mau aja adik-adik, apakah kita jika dipanggil Tuhan akan menjawab iya? Kita akan buktikan melalui pujian kita satu ini ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dijawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, setiap kita dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Kita bisa melayani Tuhan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Untuk lebih lanjut kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi secara online, kita belum bisa ketemu di gereja ya. Tapi Kak Egit harap adik-adik persiapannya sama seperti kalau adik-adik juga ke gereja. Bajunya sudah rapi, sudah mandi ya, sudah bersih, baju sudah rapi, bawa Alkitabnya juga jangan lupa. Nah, adik-adik sebelum membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa masih memperbolehkan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Bapa kiranya berkati kami Bapa, agar kami bisa mengerti firman yang akan Engkau sampaikan nanti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bertumbuh Tuhan, bertumbuh selalu dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Adik-adik tahu nggak artinya dipanggil? Apa yuk? Iya, dipanggil ya. Menyerukan nama untuk mengajak datang ke kita. Misalkan nih, papa atau mama manggil adik-adik lagi main di luar gitu kan. "Luna, ayo pulang, udah sore," gitu kan. Atau papa juga panggil,
siapa? Kiki, ayo pulang, sudah sore gitu. Nah itu dipanggil, diserukan, dipanggil untuk datang. Ada ajakan untuk datang. Itu dipanggil. Nah adik-adik kalau dipanggil sama papa sama mama, pasti langsung iya ya. Iya ma, iya pa gitu ya. Nggak ada yang nanti dulu deh ma, nanti dulu deh pa. Nggak ya, pasti langsung iya, langsung siap. Iya ma, aku pulang gitu. Pasti nih Kak Egit jamin adik-adik yang di sekolah minggu keren-keren soalnya. Nah adik-adik, pada hari ini melalui baca kita, Saul dipanggil oleh Allah untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Adik-adik, sebelumnya Saul, bangsa Israel itu tidak memiliki seorang raja, tidak diperintah seorang raja. Mereka langsung diperintah oleh Allah, namanya teokrasi. Jadi Allah melalui perantaran para nabi langsung memerintah bangsa itu. Gitu. Tapi sekarang di bacaan kita mereka menuntut seorang raja kepada Allah. Gitu. Nah, kalau pemerintahan itu diperintah oleh raja, namanya monarki. Jadi beda ya. Tadi diperintah langsung oleh Tuhan, itu disebut teokrasi. Diperintah oleh seorang raja atau kerajaan, itu namanya monarki. Nah, adik-adik, Samuel sudah cukup menjelaskan gitu, bahwa sebetulnya lebih enak kalau diperintah langsung oleh Tuhan daripada ada seorang raja atau ada kerajaan untuk memerintah. Misalkan nih, kalau kerajaan berarti kan bangsa Israel itu harus mengumpulkan upeti ya, upeti itu pajak ya, supaya kerajaannya ini bisa berjalan. Nah, apa sih fungsinya kerajaan ini gitu kan? Mungkin menjaga keamanan gitu, terus mengatur jalannya pemerintahan, terus sistem peradilan, siapa yang salah bisa dihukum gitu kan. Nah, tapi bangsa Israel itu harus memberikan upeti pajak untuk kerajaan agar mereka bisa berjalan. Kalau teokrasi diperintah langsung Allah tidak membutuhkan apa-apa. Bangsa Israel tidak harus memberikan apapun untuk Allah begitu. Tapi walaupun Samuel sudah menjelaskan kepada bangsa Israel, mereka tetap menuntut bahwa mereka mau seorang raja memerintah atas Israel. Karena saking sayangnya nih Tuhan sama bangsa Israel, akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja. Nah, pada saat itu melalui sistem undian, kalau zaman dulu ya undian itu diyakini ya bahwa itu adalah keputusan dari Allah. Jadi melalui undian, sistem undian itu terpilihlah Saul. Adik-adik, ketika Saul terpilih, ini Saul tidak langsung bangga ya, aku terpilih nih jadi seorang raja, aku senang menjadi raja gitu, langsung bangga gitu. Enggak, Saul malah tidak diketemukan ya melalui bacaan kita, dicari-cari di mana-mana tidak diketemukan gitu. Dia sembunyi di belakang barang-barang katanya. Sampai bangsa Israel bertanya pada Tuhan dan Tuhan menunjukkan bahwa di mana itu Saul. Saul merasakan ketakutan adik-adik, ragu-ragu. Seperti yang pasal sebelumnya, di pasal 9, Saul pernah bilang pernah menyatakan bahwa aku ini bukan siapa-siapa, aku ini yang hina dari bangsaku. Karena Saul ini dari bangsa Benyamin, yang bangsa paling kecil pada saat itu di bangsa Israel adik-adik. Jadi bangsa Benyamin itu orangnya cuma sedikit. Karena dulu pas perang saudara, bangsa Benyamin ini kalah. Jadi orangnya paling sedikit. Banyak lagi bangsa-bangsa yang besar, bangsa Yehuda gitu ya. Kenapa Saul berpikir kenapa nggak bangsa yang lain yang lebih hebat gitu ya? Suku yang lain suku yang lebih hebat gitu ya. Kenapa harus suku Benyamin? Nah, Saul tidak pede, nggak percaya diri gitu. Dia berpikir kenapa aku Tuhan gitu kan ya? Kenapa aku yang dipanggil? Aku kan bukan siapa-siapa. Adik-adik, di dalam kehidupan kita juga berlaku hal yang sama loh. Tuhan memanggil kita juga
untuk menjadi wakilnya, sama seperti Saul, untuk menjadi orang yang menyuarakan suara Tuhan di dunia ini, ya. Siapa nih adik-adik yang pernah terpilih jadi ketua kelas? Iya. Atau ada nggak yang pernah ngebayangin, kalau aku jadi ketua kelas gimana ya gitu ya? Kalau aku jadi terpilih jadi ketua kelas gimana ya gitu kan ya? Nah, ada mungkin adik-adik yang siap, aku pasti bisa nih jadi ketua kelas. Tapi Kak Egit yakin ada juga yang ragu-ragu gitu kan, sama seperti Saul tadi. Merasa takut, Pak Guru, jangan aku deh jadi jadi ketua kelas. Kan masih banyak teman-teman yang lain yang lebih pintar, yang lebih jago, yang lebih cakep gitu kan ya. Kenapa kok harus aku gitu? Atau jangan-jangan adik-adik langsung sembunyi kayak Saul gitu ya. Iya, Saul juga ngerasakan beban yang berat seperti itu adik-adik. Apalagi dia ngerasa selain dia suku paling kecil, mungkin dia ngerasa ini bangsa Israel, bangsa yang susah untuk diatur gitu kan ya. Gimana caranya aku mau mengatur bangsa yang besar begitu dan keras kepala gitu. Mungkin adik-adik juga pikir, aduh, nanti kalau aku ngatur teman-teman nanti teman-temannya nggak mau gitu kan, nggak mau dikasih tahu mana yang baik gitu. Gimana nih caranya? Ada ketakutan yang seperti itu adik-adik. Tapi jangan khawatir adik-adik, jangan takut bahwa Tuhan akan menyertai kita, sama dia seperti menyertai Saul. Tuhan memilih Saul nggak cuman oke, dipilih sudah selesai Tuhan tinggalkan, enggak adik-adik. Nanti Tuhan kunjungi kapan-kapan. Nggak seperti itu ya. Tapi ketika Saul menjadi raja, Tuhan itu sudah mempersiapkan hal-hal yang lain, hal-hal yang selanjutnya yang diperlukan Saul. Karena Saul itu takut mungkin, jadi Tuhan berpikir, jadi Tuhan itu menggerakkan hati-hati orang yang gagah perkasa katanya ya, untuk menjadi orang yang bersama-sama dengan Saul gitu. Jadi dia sudah menggerakkan orang-orang itu agar Saul ini bisa lebih pede juga gitu. Sama seperti kita, misalkan kalau kita terpilih jadi ketua kelas atau ketua kelompok atau ketua di kelas di kebaktian anak di kelasnya kita sekolah minggu, Tuhan itu sudah mempersiapkan untuk adik-adik. Dan Kak Egit percaya kalau adik-adik terpilih menjadi ketua kelas itu bukan dipilih karena sembarangan, tapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang gampang terpilih. Adik-adik terpilih karena ada campur tangan Tuhan. Nah, karena ada campur tangan Tuhan itu, kita bisa jadi lebih siap, kita bisa jadi lebih berani. Gitu. Karena kita percaya Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kita supaya bisa menjadi ketua yang baik, gitu. Pemimpin yang baik. Nah, begitu. Gimana nih Kak Egit caranya kok aku supaya bisa tahu nih apa yang menjadi suara Tuhan? Kalau Saul kan enak ya, ada Nabi Samuel, dia bisa ngomong sama Tuhan. Kalau kita kan bagaimana ini kita mau ngomong sama Tuhan gitu kan ya? Suara Tuhan belum pernah ngomong nih, belum pernah dengar suara Tuhan nih gitu. Berdoa adik-adik, kita berdoa sama Tuhan, kita jujur sama Tuhan. Tuhan, saya jadi ketua ini ragu-ragu, takut gitu, karena saya nggak punya kemampuan untuk berbicara di depan, atau saya nggak punya kemampuan untuk mengatur teman-teman atau mengatur teman-teman di kelas gitu. Berbicara sama Tuhan melalui doa, kemudian baca Alkitab. Di situ banyak perkataan-perkataan Tuhan yang bisa meringankan beban, bisa menjadi jalan keluar kita ketika kita harus mengambil suatu keputusan. Kalau kita jadi ketua kelas ya, kita harus mengambil keputusan seperti apa, mana yang terbaik. Tuhan akan berikan itu melalui firman Tuhan di Alkitab, melalui adik-adik berdoa, pasti Tuhan akan bimbing.
Ataupun nanti Tuhan akan berikan orang-orang di sekitar kita untuk membantu. Misalkan adik-adik punya teman, adik-adik kesulitan nih di kelas, lagi mungkin disuruh gurunya kamu harus mendata teman-teman kamu beserta alamat dan lain-lain gitu kan, kesulitan. Banyak banget nih ya, 20 anak gitu ya, misalnya 20 anak harus dari semua. Ada teman kita yang sini aku bantuin. Nah, itu juga campur tangan Tuhan adik-adik. Jadi kita semangat, aku ada yang ngebantuin nih, aku nggak sendirian gitu. Dan itu pasti datangnya dari Tuhan. Jadi adik-adik, jangan takut untuk menerima panggilan apapun, menerima tanggung jawab apapun yang kita ada di dunia ini ya. Menerima panggilan menjadi ketua kelas, menerima panggilan menjadi pemimpin di kelas sekolah minggu gitu ya. Jangan takut, Tuhan pasti akan sertai kita. Kita cuma tinggal membuka diri kita, membaca firman Tuhan, berdoa, Tuhan pasti perlengkapi kita. Selamat menerima panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar kembali untuk mendengar panggilan Tuhan, dan kami boleh belajar lagi bahwa Tuhan akan memampukan kami, akan menolong kami untuk menerima panggilan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh berserah dan boleh bekerja keras untuk setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami tidak sia-siakan panggilan itu. Tuhan, kami pada hari ini juga mau berdoa untuk kondisi pada saat ini, bahwa kami masih dalam keadaan yang tidak normal Tuhan, yang masih beribadah di rumah kami masing-masing, belum bisa berkumpul ke gereja karena ada virus COVID-19. Kiranya Bapa mau berkati kami untuk tetap terus kuat, tetap terus berusaha, untuk tetap terus bersemangat, walaupun dengan virus ini membatasi segala kegiatan kami, pekerjaan kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh saling membantu satu dengan yang lainnya, walaupun kami terbatasi atas virus ini. Berkati mereka yang di dalam garis depan Tuhan, dokter dan satuan tugas, kiranya Tuhan mau berkati mereka, agar mereka diberikan kesehatan untuk terus melayani panggilan mereka di sana, dan berikanlah mereka semangat terus Bapa. Bapa di surga, kami pada hari ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa mau berkati terus pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami boleh merasakan keadilan, merasakan damai sejahtera, karena pemimpin kami ini mendengarkan Tuhan. Biarlah pemimpin dari presiden sampai ke RT RW Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan boleh kuatkan mereka, biarlah mereka juga boleh dengar-dengaran akan Tuhan. Bapak, kami mau berdoa juga untuk gereja kami, Gereja GKI Denpasar. Kiranya Tuhan mau berkati, pada saat ini kami masih beribadah online. Kiranya Bapak berkati petugas-petugas ibadah online, baik majelis ataupun tim-tim yang sudah dibentuk. Berkatilah mereka dalam setiap pelayanan mereka. Berkati juga kami, gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami juga menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Apalagi dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, banyak orang yang membutuhkan bantuan, dan biarlah kami sebagai gereja-Mu dapat terus aktif untuk menyalurkan berkat yang daripada-Mu saja. Bapak, kami berdoa juga untuk adik-adik kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucap syukur Bapak, berterima kasih Tuhan telah tambahkan 1 usia, 1 tahun umur mereka. Biarlah
pertambahan umur mereka juga Tuhan boleh tambahkan hikmat, Tuhan boleh tambahkan kepintaran, Tuhan boleh tambahkan kebijaksanaan, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, dan terlebih lagi mereka boleh menjadi terang untuk setiap orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhannya. Nah, kita tidak boleh takut saat Tuhan memanggil kita. Kita harus tetap siap sedia untuk menjawab ya, karena Tuhan pasti akan memperlengkapi kita jika kita bersedia menjadi alatnya. Yuk, kita mau akhiri kebaktian kita mau bersama pujikan Bukan Sembarang Pekerja. Sekali lagi ya. Nah, adik-adik, selamat menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.